Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas pemerintah Venezuela dilaporkan meminta dukungan militer dari Rusia, Tiongkok, dan Iran untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Informasi lainnya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keberhasilan uji coba torpedo bertenaga nuklir Poseidon yang diklaim mampu menimbulkan gelombang radioaktif besar dan menghancurkan kawasan pesisir. Pemerintah Venezuela dilaporkan meminta dukungan militer dari Rusia, Tiongkok, dan Iran untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Menurut laporan The Washington Post, Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengirimkan surat kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk meminta detektor radar dan memperingatkan adanya potensi eskalasi dengan Washington. Selain itu, Caracas juga dikabarkan meminta bantuan dari Iran berupa peralatan pengacau radar serta drone dengan jangkauan terbang hingga 1.000 km. Dalam dokumen yang sama, disebutkan bahwa Menteri Perhubungan Venezuela, Ramon Celestino Velasquez, berencana mengirim surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin saat kunjungannya ke Moskow bulan lalu. Surat itu berisi permintaan pengiriman rudal, bantuan perbaikan jet tempur Su-30 Mk2, serta pemeliharaan sistem radar yang sebelumnya dibeli dari Rusia. Hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai tanggapan dari ketiga negara tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Maduro menjalankan kartel makro teroris yang menyelundupkan narkoba ke wilayah Amerika Serikat. Trump bahkan menawarkan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Sebagai langkah pengamanan, Washington telah mengerahkan armada angkatan laut di perairan Karibia Barat dan melakukan serangkaian operasi terhadap kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika. Maduro membantah keras tuduhan tersebut dan menuduh Trump berupaya menciptakan perang baru. Di sisi lain, Rusia pada awal pekan ini meratifikasi perjanjian kemitraan strategis dengan Venezuela yang telah disepakati sejak Mei lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa Moskow akan mendukung upaya Caracas dalam menjaga kedaulatan nasionalnya serta membantu menghadapi ancaman dari pihak manapun.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pertengahan Oktober lalu menandai berakhirnya rentetan serangan udara dan blokade ketat Israel di jalur Gaza. Meski suara tembakan berhenti, dampak perang masih terasa dalam kehidupan sehari-hari warga. Banyak bank yang rusak akibat serangan mulai kembali beroperasi pada 16 Oktober, 6 hari setelah gencatan senjata diumumkan. Namun, warga yang berbondong-bondong mengantri di depan bank harus pulang dengan kekecewaan karena tidak tersedia uang tunai untuk ditarik. Di Gaza, uang tunai masih menjadi alat transaksi utama, baik untuk membeli makanan, membayar listrik, maupun kebutuhan harian lainnya. Namun, sejak serangan besar dan penyanderaan massal pada Oktober 2023, Israel tidak hanya memblokir pasokan makanan, tapi juga pengiriman uang tunai bersama sebagian besar barang ke wilayah tersebut. Dengan kondisi ini menyebabkan sistem keuangan di Gaza lumpuh. Aktivitas perbankan yang berjalan pun terbatas pada transaksi elektronik tanpa adanya setoran atau penarikan uang tunai. Situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang yang menawarkan jasa pencairan gaji dengan biaya tinggi, bahkan mencapai 40% dari nilai yang diterima warga. Kondisi ini membuat warga Gaza harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Ada yang memperbaiki lembaran uang rusak agar bisa digunakan kembali, ada pula yang beralih ke transaksi digital, meski harus membayar biaya tambahan. Sebagian lainnya bahkan mulai kembali ke sistem barter untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, harga barang-barang kebutuhan terus melambung tinggi, membuat nilai uang yang sedikit semakin tak berarti. Banyak warga mengaku menghabiskan waktu berjam-jam di depan bank, hanya untuk menarik sejumlah kecil uang tunai. Masalah pasokan uang tidak tercantum dalam rencana perdamaian 20 poin yang pernah disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana tersebut juga belum mengatur secara jelas proses rekonstruksi dan keamanan pasca perang di jalur Gaza. Hingga kini, lembaga militer Israel yang mengatur bantuan masuk ke Gaza, Kogat, belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan uang tunai akan diizinkan kembali masuk ke wilayah itu. Krisis uang tunai menambah beban warga Gaza yang telah kehilangan keluarga, pekerjaan, dan tempat tinggal. Banyak di antara mereka telah menjual harta benda untuk membeli makanan, tenda, dan obat-obatan demi bertahan hidup di tengah reruntuhan perang. Meski demikian, sebagian warga masih berusaha menjalani kehidupan seperti biasa.
Para pedagang tetap menerima lembaran uang lusuh yang nyaris tak terbaca karena terlalu sering dipakai. Sebagai upaya mempertahankan roda perekonomian di tengah situasi yang tidak menentu. Заседание Совета Безопасности объявляется открытым. На основании правила 39 Prancis dan Spanyol pada Kamis 30 Oktober 2025 kembali menyerukan pembatasan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua negara menilai mekanisme veto telah berulang kali menghalangi aksi global dalam menangani krisis kemanusiaan, termasuk situasi yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa Dewan Keamanan perlu direformasi agar mencerminkan realitas geopolitik saat ini dan mengembalikan legitimasi atas keputusan-keputusannya. Ia menambahkan bahwa Prancis telah bekerja sama dengan Meksiko selama bertahun-tahun. Kerjasama kedua negara guna mendorong inisiatif yang membatasi hak veto dalam kasus-kasus kekejaman. Sebuah proposal yang kini didukung lebih dari 20 negara. Barrot menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus memikul tanggung jawab moral dan politik guna menegakkan hukum internasional, dan reformasi diperlukan agar keputusan yang diblokir oleh veto tidak menghambat perlindungan hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Prancis. Ia menyatakan bahwa Spanyol konsisten dalam menegakkan hukum internasional dan perlindungan warga sipil di berbagai krisis, termasuk di Ukraina, Gaza, Sudan, dan Sahel. Álvarez juga menekankan pentingnya badan PBB, UNRWA bagi 6 juta warga Palestina dan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat mencapai jalur Gaza tanpa hambatan. Ia menambahkan bahwa pihak yang menyerang pekerja bantuan kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban. Serta juga menekankan bahwa putusan Mahkamah Internasional atau ICJ mengikat semua pihak, termasuk Israel yang tidak boleh menggunakan hak veto. Sementara itu, Milianas Poliaris Ega, Presiden Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza tetap sangat kompleks, sensitif, dan berbahaya. Ia menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata karena jutaan nyawa berada dalam risiko yang besar. Dan jika permusuhan berlanjut, rakyat Gaza tidak akan memiliki ketahanan lagi. Presiden ICRC itu juga menyoroti bahwa pengabaian hukum internasional di Gaza dan Sudan memberi sinyal kepada kelompok bersenjata dan aktor non-negara bahwa segala sesuatunya diizinkan, sementara kekuatan mereka diperkuat oleh teknologi baru. Перемирие и прекращение огня в Газе – это важный и долгожданный, но все-таки только самый первый этап на пути к долгосрочному урегулированию Палестино-израильского конфликта. Избежать рецидива трагедии возможно лишь при возобновлении политического процесса на известной международно-правовой основе по формуле двух государств
предусматривающий создание независимых. Presiden Donald Trump tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya pada Jumat 31 Oktober mengenai kemungkinan Amerika Serikat akan segera melanjutkan uji coba nuklir bawah tanah. Kepada para wartawan di pesawat Air Force One saat menuju Palm Beach, Florida, Trump hanya mengatakan bahwa publik akan segera mengetahui rencana tersebut. Sehari sebelumnya pada Kamis 30 Oktober, Trump menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk segera memulai kembali proses uji coba senjata nuklir yang telah terhenti selama 33 tahun. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pesan politik kepada dua negara pesaing nuklir utama, yakni Tiongkok dan Rusia. Pengumuman mengejutkan itu disampaikan Trump melalui platform Truth Social saat berada di helikopter Marine One dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Dalam unggahannya, Trump menegaskan bahwa ia menginstruksikan Pentagon untuk menguji persenjataan nuklir Amerika Serikat secara setara dengan negara-negara nuklir lainnya. Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan global, menyusul perluasan cepat persenjataan nuklir Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu juga diumumkan tak lama setelah Rusia mengklaim keberhasilan dalam uji coba rudal jelajah dan torpedo bertenaga nuklir. Amerika Serikat tercatat terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklir pada tahun 1992. Investigasi lintas media mengungkap kontrak layanan cloud senilai miliaran dolar antara Israel dan dua raksasa teknologi Amerika Serikat, Google dan Amazon. Perjanjian itu disebut memberi keleluasaan besar bagi Israel dalam mengakses data bahkan di luar batas hukum umum yang berlaku di dunia digital. Kesepakatan bernama Proyek Nimbus itu disorot setelah laporan The Guardian, Plus 972 Magazine, dan Local Call menemukan adanya klausul yang dinilai tidak lazim. Berdasarkan dokumen bocor, Google dan Amazon tidak diizinkan menolak permintaan akses data dari pemerintah Israel. Sekalipun langkah tersebut bertentangan dengan aturan internal maupun hukum internasional.
Proyek yang ditandatangani pada 2021 dengan nilai sekitar 1,2 miliar US dollar itu mengharuskan kedua perusahaan tetap menyediakan layanan cloud bagi Israel tanpa gangguan. Ketentuan tersebut berlaku meskipun ada tekanan politik, protes global, atau penolakan dari karyawan. Langkah ini disebut sebagai cara Israel menjaga kendali atas infrastruktur digitalnya di tengah kritik global terhadap operasi militer di Gaza. Investigasi juga mengungkap keberadaan sistem rahasia bernama mekanisme kedipan mata. Melalui sistem itu, perusahaan diminta memberi sinyal diam-diam kepada pemerintah Israel jika ada permintaan data dari negara atau pengadilan asing. Sinyal tersebut dikirim melalui transaksi kecil antara 1.000 hingga 999 shekel yang nilainya mencerminkan kode panggilan internasional negara peminta data. Skema ini dianggap sebagai cara halus memberitahu Israel tanpa melanggar aturan formal soal kerahasiaan informasi. Isi kontrak turut memberi Israel kebebasan menggunakan layanan cloud dalam bentuk apapun, selama tidak melanggar hukum domestik, hak cipta, atau memperjualbelikan teknologi. Ketentuan itu membuat Google dan Amazon tidak bisa memutus kerjasama secara sepihak, meski mendapat tekanan dari pemegang saham maupun aktivis. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Google dengan Israel memicu protes internal. Sejumlah karyawan menilai perusahaan mereka ikut memperkuat operasi militer di Gaza lewat teknologi yang disediakan. Pada April 2024, Google memecat hampir 30 pekerjanya yang menentang proyek Nimbus. Ketegangan meningkat setelah laporan PBB menuding perusahaan-perusahaan teknologi besar mendapat keuntungan dari perang di Gaza. Salah satu pendiri Google, Sergey Brin, menanggapi laporan itu dengan menyebut PBB terlalu antisemit. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keberhasilan uji coba torpedo bertenaga nuklir Poseidon yang diklaim mampu menimbulkan gelombang radioaktif besar dan menghancurkan kawasan pesisir. Pengumuman itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Putin menyampaikan bahwa uji coba Poseidon dilakukan pada Selasa lalu dan berjalan sukses. Ia menjelaskan bahwa Rusia untuk pertama kalinya berhasil meluncurkan torpedo tersebut dari kapal selam pembawa sekaligus mengaktifkan unit tenaga nuklirnya yang dapat beroperasi dalam waktu lama. Keberhasilan itu menjadi bagian dari tajuk unjuk kekuatan militer Rusia yang sebelumnya juga melakukan uji rudal jelajah Burevestnik pada 21 Oktober serta latihan peluncuran nuklir sehari kemudian. Poseidon yang dinamai dari dewa laut Yunani merupakan kombinasi antara torpedo dan drone yang dirancang membawa hulu ledak nuklir jarak jauh. Putin menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki senjata sejenis dan menyebut Poseidon mustahil diintersepsi oleh sistem pertahanan manapun. Para analis militer memperkirakan torpedo ini memiliki jangkauan hingga 10.000 km dan kecepatan sekitar 185 km per jam. Langkah Rusia itu dianggap sebagai pesan politik bahwa Moskow tidak akan tunduk pada tekanan Barat terkait perang di Ukraina. Trump sebelumnya menyebut Rusia sebagai macan kertas
karena gagal meraih kemenangan cepat. Namun, uji coba Poseidon kembali menegaskan posisi Rusia sebagai kekuatan militer utama, terutama dalam bidang persenjataan strategis. Senjata tersebut juga menandai babak baru perlombaan nuklir global antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Media Rusia melaporkan bahwa Poseidon yang dikenal NATO dengan nama Canyon memiliki panjang sekitar 20 meter, diameter 1,8 meter, dan bobot hampir 100 ton. Para pakar menilai teknologi itu melanggar prinsip klasik perjanjian nuklir karena daya ledaknya mencapai 2 megaton dan menggunakan reaktor berpendingin logam cair. Putin menyebut kekuatan Poseidon bahkan melebihi rudal antar benua Sarmat yang selama ini menjadi kebanggaan Rusia. Ia menegaskan bahwa pengembangan Poseidon dan Burevestnik merupakan respon terhadap kebijakan Amerika Serikat yang menarik diri dari perjanjian anti-balistik tahun 1972 serta memperluas keanggotaan NATO ke Eropa Timur. Sementara itu, Trump menanggapi dengan mengatakan bahwa Putin seharusnya fokus mengakhiri perang di Ukraina, bukan memamerkan kekuatan nuklir. Namun, bagi Rusia, uji coba Poseidon menjadi bukti bahwa negara itu tetap berada di garis depan dalam perlombaan senjata modern di panggung global. Ribuan warga di Montego Bay, Jamaika antri panjang untuk mendapatkan air bersih dan uang tunai setelah badai Melissa menghantam pulau itu pada Selasa 29 Oktober. Badai Melissa tercatat sebagai badai terkuat yang pernah melanda Jamaika secara langsung sejak 1988 dengan kekuatan kategori 5 dan kecepatan angin ekstrim yang menghancurkan wilayah barat daya pulau. Pemerintah Jamaika melaporkan sedikitnya 19 orang tewas, sementara lebih banyak korban masih dicari. Sekitar 462.000 warga kehilangan listrik dan distribusi bantuan darurat telah dimulai. Kondisi di lapangan digambarkan seperti kiamat oleh Program Pangan Dunia atau WFP setelah melihat kehancuran parah di wilayah Black River, lokasi terparah terdampak badai. Banyak warga mengaku trauma dan stres akibat kehilangan rumah, akses air, serta komunikasi sebagian besar daerah terputus dari jaringan listrik, internet, dan layanan telepon. Warga Sidia Brown dan Kalen Grinion mengungkapkan penderitaan mereka, mulai dari kesulitan air dan bahan bakar, hingga kehilangan anggota keluarga, serta harta benda akibat terjangan badai. Pemerintah Jamaika bersama bantuan internasional mulai menyalurkan logistik dan bantuan kemanusiaan pada Kamis 30 Oktober, dibantu oleh militer yang dikerahkan untuk menjaga keamanan dan distribusi. Para ilmuwan memperingatkan bahwa badai seperti Melissa menjadi semakin kuat dan sering terjadi akibat pemanasan laut yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca,
Sementara pemimpin Karibia menyerukan negara-negara kaya untuk memberikan kompensasi dan bantuan nyata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump merayakan tradisi Halloween di Gedung Putih dengan menyambut ratusan anak-anak yang datang untuk mengikuti kegiatan Trick or Treat Rabu 30 Oktober 2025 waktu setempat. Acara tahunan tersebut berlangsung meriah dan penuh keceriaan di tengah padatnya agenda kenegaraan Presiden Trump yang baru saja kembali dari lawatan ke Asia. Dalam perayaan itu, Trump tampil mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan topi bisbol merah bertuliskan USA dan 4547, simbol dari masa jabatannya sebagai Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat. Sementara itu, Melania Trump memilih mantel panjang berwarna gelap dengan sentuhan oranye khas suasana Halloween. Pasangan presiden dan ibu negara berdiri di depan Gedung Putih selama hampir 1 jam untuk membagikan permen kepada anak-anak yang hadir bersama keluarga mereka. Tradisi tahunan tersebut berlangsung hangat, diiringi tawa dan sorak anak-anak yang mengenakan beragam kostum seperti pahlawan super, dinosaurus, hingga hantu lucu. Salah satu anak bahkan diketahui mengenakan kostum menyerupai Presiden Trump yang disambut antusias oleh sang presiden. Perayaan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Gedung Putih, termasuk Sekretaris Pers Karoline Leavitt yang datang bersama putranya, serta Wakil Kepala Staf Stephen Miller yang turut membawa anak-anaknya. Perayaan Halloween tahun ini menjadi yang pertama bagi Trump sejak kembali menjabat sebagai presiden pada Januari 2025. Sekaligus menandai kembalinya suasana hangat di lingkungan Gedung Putih dalam tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga Presiden Amerika Serikat selama puluhan tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV Wanus.com.